Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kuadran trigonometri. Sebelum pembelajaran dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, trigonometri itu gampang, kalian pasti bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita mulai mengenai kuadran trigonometri. Trigonometri nanti ada yang namanya istilahnya itu kuadran. Kuadran itu bisa dikatakan sebagai daerah. Nah, untuk memahami mengenai trigonometri mengenai kuadrannya, ingat kembali mengenai sudut-sudut istimewa yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat mengenai nilai sin, cos, dan tangennya. Di kuadran trigonometri ini, kita akan belajar mengenai bagaimana kalau sudutnya di luar dari yang tadi. Nah, di kuadran trigonometri ini kita akan belajar mengenai hal itu. Kuadran trigonometri. Di dalam trigonometri ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini sama seperti koordinat Kartesius ya. Cuman nilai X dan Y-nya kita hilangkan dulu dan kita ganti dengan sudut. Sudutnya ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, nanti nilai sudutnya tidak mencapai 360 derajat, tapi bisa sampai tak terhingga besarnya. Bisa saja nilainya jadi 1080 derajat misalkan, atau lebih besar daripada itu. Dan nanti kita bisa mengetahui nilai sudut istimewanya. Kuadran 1 itu sudutnya berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 nilai sudutnya ada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat diantaranya. Dan kuadran 4 itu sudutnya ada di antara 270 derajat dan 360 derajat. Itu pembagian kuadrannya. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dari pembagian kuadran ini nanti berhubungan dengan tanda positif dan negatif pada nilai perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometrinya kan ada 6 ya, ada sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, di kuadran 1 ini semuanya itu positif. Perbandingan trigonometrinya semuanya positif kalau di kuadran 1. Nah, kalau di kuadran 2 yang positifnya hanya sin dan kosekan saja yang positifnya. Ini yang positifnya kalau di kuadran 2. Kalau di kuadran 3 yang positifnya hanya tangen dan kotangen, ini yang positifnya. Dan di kuadran 4 yang positifnya hanya cos dan sekan. Jadi sekali lagi, di kuadran 1 semua nilai perbandingan trigonometri bernilai positif. Kalau di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kosekan, sehingga yang lainnya itu nilainya negatif. Jadi cos, tangen, dan seterusnya itu nilainya negatif. Kalau di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif, yang lainnya negatif. Kalau di kuadran 4 yang bernilai positifnya hanya cos dan sekan. Itu pembagian aturan pada kuadran trigonometri. Oke, kita langsung ke contohnya. Contohnya misalkan gini. Tentukan nilai dari sin 150 derajat. Tentukan nilai dari sin 150 derajat. Nah, pada pembelajaran mengenai sudut istimewa kan belum ada ya 150 derajat. Nah, sekarang kita bisa mencarinya. Caranya yang pertama, 150 derajat, sin 150 derajat.
Kita lihat 150 derajat itu ada di kuadran berapa? 150 derajat pasti ada di kuadran 2, karena di kuadran 2 itu daerahnya di antara 90 dan 180. Berarti 150 derajat itu ada di kuadran 2. Oke. Udah sampai sana berarti udah bagus. Sekarang di kuadran 2 yang positif siapa? Yang positif adalah sin. Maka nilai dari sin 150 derajat itu pasti positif. Nilai dari sin 150 derajat pasti positif. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang sesuai dengan 150 derajat. Pada kuadran trigonometri ada dua kemungkinan atau dua jalur yang bisa dipakai, yaitu ada jalur yang horizontal dan jalur yang vertikal. Kalau horizontal berarti sudut yang dipakainya itu adalah 0 derajat dan 180 derajat. Kalau jalur yang vertikal yang dipakainya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Ciri khasnya, ketika jalur horizontal yang dipakai yaitu sudut 0 derajat dan 180 derajat, nilai trigonometrinya tidak berubah. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, dan seterusnya. Ketika yang dipakainya adalah jalur yang vertikal yaitu 90 derajat dan 270 derajat, maka nilai dari trigonometrinya berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, dan tangan jadi kotangan. Nah, supaya lebih gampang kita pakai jalur yang horizontal aja. Jalur horizontal berarti yang dipakainya 0 derajat dan 180 derajat. Nah, 150 derajat ini lebih dekat kemana? Ke 180 atau ke 0? Ya, lebih dekat ke 180. Selisih antara 150 dan 180 berapa? Ya, jadi di sini sin kan positif ya, berarti selisihnya. Jadi sama dengan sin 30 derajat. 180 dikurangi 150 kan 30. Nilai dari sin 30 adalah ya setengah. Jadi nilai dari sin 150 derajat adalah setengah. Oke. Contoh yang lain, misalkan tangan 300. Berapa nilai dari tangan 300? Untuk mencarinya sama seperti contoh sebelumnya. Kita tentukan dulu sudut ini ada di kuadran berapa. 300 derajat. 300 derajat berarti ada di kuadran, ya, ada di kuadran 4. Karena di kuadran 4 itu sudutnya ada di antara 270 dan 360. Sehingga 300 derajat itu ada di kuadran 4. 300 derajat ada di kuadran 4. Nah, sekarang karena kita akan menggunakan jalur yang horizontal, berarti sudut yang dipakainya adalah 0 derajat dan 180 derajat. 0 derajat itu berdampingan dengan 360 derajat. Bedanya, kalau 0 derajat itu kan awal sudutnya, jadi 0 derajat muter lagi ke sini sudutnya, sehingga mencapai ke 360 derajat. Jadi posisi 0 derajat dan 360 derajat itu berimpit, jadi berimpitan. Jadi kita pakai yang 0 derajat yaitu 360 derajatnya, yang berimpit dengan 0 derajatnya yaitu 360 yang ini. Karena kuadran 4 kan sudutnya ada di antara 360 dan 270. Kita jangan pakai yang 270 kalau menggunakan cara yang horizontal. Supaya nilai trigonometrinya tidak berubah, kita pakai jalur yang horizontal. Berarti kita pakai yang 360 karena berimpitan dengan 0 derajat. Nah, sekarang selisih antara 300 dan 360 berapa selisihnya? Ya, 60 derajat. Kita lihat di sini. Yang positif di kuadran 4 apa? Yang positifnya ternyata cos dan sekan. Sehingga ketika yang ditanyakannya tangan, hasilnya pasti harus negatif. Jadi yang negatif tangan 60 derajat, yaitu min tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat adalah, ya benar, akar 3. Jadi nilai dari tangan 300 derajat adalah min akar
3. Gampang kan ya? Oke, terakhir. Nilai dari cos 210 derajat. Gimana caranya? Ya, benar. Tentukan dulu 210 ini ada di kuadran berapa. 210 pasti ada di kuadran 3. Karena di kuadran 3 sudutnya ada di antara 180 dan 270. Sehingga 210 ini pasti ada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positifnya adalah tangan dan kotangan. Berarti nilai cosnya pasti negatif. Jadi negatif cos. Karena kita akan menggunakan jalur yang horizontal, berarti 210 ini selisihnya dengan 180 itu berapa? 210 dan 180 selisihnya berapa? Jadi 210 dikurangi 180. Jadi negatif cos selisihnya adalah ya 30 derajat. Sehingga nilai dari cos 210 derajat itu sama dengan negatif cos 30 derajat. Sehingga jawabannya adalah min 30 derajat ya setengah akar 3. Oke, gampang kan ya? Insya Allah kalian pasti paham. Silahkan pelajari lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.